Terus ngomong-ngomong Bapak Muson ini jenengan sudah berapa tahun toh Pak hobi bonsai? Halo Sobat Bonsai, bertemu lagi dengan saya di Cafe Ro Bonsai. Kali ini Sobat Bonsai akan saya perkenalkan dengan Bapak Muson Fatawi. Beliau ini adalah master budidaya sancang dan hokianti di Banyuwangi. Nah Pak, bisa Pak teman-teman Pak? Halo. Inilah Bapak Muson Fatawi yang sudah terkenal dengan gaya ulir, yaitu sancang dan hokianti. Seperti apa sancangnya dan seperti apa hokiantinya, kita langsung tanya Pak Muson langsung. Yuk kita lihat. Oke Pak, ini sancang Pak ya? Oh ya, sancang. Ini berapa tahun ngomong-ngomong Pak Muson ini? Ini sudah ada 14 tahun ini. 14 tahun Pak iya. ya? Dengan gaya ulir ciri khasnya Pak Muson sendiri ya. Ini apa Pak kesulitannya Pak untuk proses sancang? Kesulitannya kalau dibentuk ular-ular begini, itu pertumbuhannya agak lambat. Agak lambat Pak ya? lambat ya. Kayak gini sudah 14 tahun gini. 14 tahun Ya. Pak ya? Nanamnya dari satu batang Dari rokok. satu batang rokok. Kira-kira pastinya sekian segini ini. Pak ya? Ya. Oh, Segini ini luar sampai biasa sekian ya ini. Sobat Bonsai. Untuk Sobat Bonsai, bila ingin budidaya sancang dengan gaya ekstrim itu ternyata lama Pak ya? Oh, lama. Beda dengan gaya Lama, formal ya. pastinya Pak Muson Ya. ya. Selain sancang ini ada banyak Pak ya contoh-contoh yang Oh, lain. banyak. Yuk Banyak Sobat Bonsai. hokianti Di sini banyak kita akan sekali. lihat bukan hanya sancang tapi juga hokianti yang juga terkenal milik Bapak Muson Fatawi ini. Yuk Pak. Oke Sobat Bonsai, setelah kita ditunjukkan oleh Bapak Muson tadi program sancang yang 14 tahun, sekarang kita lihat contoh hokiantinya milik Pak Muson. Ini hokianti mikro apa bukan Pak Muson? Ini hokianti bukan mikro. Oh bukan mikro Pak yang ya? besar itu ya. Oh, ini berapa tahun Pak program ulir ini? Ini sudah 9 tahun ini. 9 tahun Pak. 9 tahun. Sobat Bonsai lihat 9 tahun. Ukurannya kira-kira ini nggak muat. Nah segini. Untuk Sobat Bonsai yang juga ingin program hokianti, ini Pak Muson mungkin kita bisa minta tips ya. Pak, ngomong-ngomong untuk hokianti itu paling susah itu apanya? Program pembesaran. Yang kalau paling susah, saya kira kalau dari penyakitan tidak begitu ada. Cuma kadang kaki-kakinya tuh agak Kakinya kurang sempurna, kakinya kurang Pak, ya? sempurna, enggak kayak Nggak di kayak Ati yang Putri lain, ya. itu ya. Jadi kalau di kakinya tuh membuat yang keliling itu agak sulit. Agak sulit Pak ya. Tapi kalau di Ati Putri gampang Anting sekali. putri ya. bahan Beda yang di lain situ lebih ya. mudah Pak ya. Cuman hokianti ini lebih mudah besar apa lama Pak? Kayaknya lebih tergantung perawatan. Oh tergantung perawatan juga Pak. ya. Ini sudah 6 tahun ya Sobat Bonsai. 9 tahun. Oh 9 tahun Pak. 9 tahun. 9 tahun untuk proses batang, belum cabang Pak ya. Ya, baru dapat bodinya saja. Ini hanya dapat bodinya 9 tahun ya Sob. Bagaimana Sobat Bonsai untuk mencoba, silahkan untuk berusaha di rumah untuk menerapkan. Di sini juga Pak Muson menyediakan bibit Pak ya. Oh ya, Bibit cangkokan. cangkokan hokianti untuk Sobat Bonsai, silahkan nanti hubungi Bapak Muson Fatawi, kita sertakan nomornya. Bagi peminat pembudidaya hokianti khususnya, ini contoh-contoh di kebun milik Bapak Muson Fatawi yang sudah terkenal gaya ulirnya. Mungkin ada gaya yang lain Pak Muson ya? Gaya yang saya kira saya punya ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri Punya Pak ciri ya? khas sendiri. Gaya yang terkenal Iya. katanya ya. Ini pokoknya Kalau Bapak yang Muson natural ini. saya enggak buat. Oh, kalau yang formal natural itu Pak Muson nggak buat. Di sini memang terkenal gaya ulir, ada yang bilang gaya spiral, ada yang bilang gaya obat nyamuk Pak ya. Iya. Dari Sobat Bonsai kita di Banyuwangi ini ada salah satu orang berkata milik Pak Muson ini gaya obat nyamuk. Tapi ternyata gaya ini di sini hanya satu-satunya yaitu Bapak Muson sendiri. Untuk Sobat Bonsai, ingat tetap semangat ya Pak ya pastinya. Oh, iya. Tetap semangat, tetap berusaha keras dalam pembudidaya dan pembentukannya Pak ya. Ngomong-ngomong kita ajak mungkin Sobat Bonsai lain Pak ya untuk lihat contoh-contoh yang Oh, lain. iya. Ayo Sobat Bonsai kita lihat contoh-contoh hokiantinya Pak Muson yang lain. Oke Sobat Bonsai, kita sudah ditunjukkan dari mulai sancang dan hokianti yang 9 tahun. Ternyata ini juga 9 tahun Pak Muson ya. 9 tahun ini. Untuk Sobat Bonsai lihat 9 tahun masih program batang Pak ya. Batang ya. Jadi ngomong-ngomong Pak Muson memang untuk ciri khas ulir ini dulu idenya dari mana toh Pak? Saya kira saya kan Iya. bonsai sudah lama sekali. Pak. Saya sudah pengennya itu Ya. membuat yang
nggak sama yang dengan berbeda temannya, lah, yang yang beda. berbeda ya. Beda dengan bonsai-bonsai yang sudah ada gitu. Oke ya Sobat Bonsai, Bapak Muson Fatawi ini beliau bukan hanya guru kita, beliau ini juga senior kita dan master kita di Desa Wringin-Rejo, Kecamatan Gambiran Pak ya, desa kita ini. Untuk Sobat Bonsai yang ingin berkunjung ke kediaman Bapak Muson Fatawi ini, pastinya welcome Pak ya. Oh ya. Silakan untuk Sobat Bonsai, mau pemula, mau senior, mau eksekutif, silakan untuk lihat-lihat. Bila ada yang cocok dibungkus Pak. Bila ada yang cocok untuk Sobat Bonsai ya ingat, bungkus kalau ada yang cocok. Ini 9 tahun Pak ya, semua rata-rata ya. Di sini untuk Sobat Bonsai, coba lihat ya Sobat Bonsai di sekeliling kita. Ini semuanya Hokianti Pak ya. Hokianti semua ini. Di sini dominan Hokianti dan sancangnya sudah banyak yang keluar Pak ya. Iya. Tinggal hanya beberapa untuk Sobat Bonsai, tapi harganya Pak ya luar biasa. Ayo Sobat Bonsai, kita ajak terus teman-teman lihat milik Pak Muson sancang Pak ya. Oh ya. Ayo Sobat Bonsai, kita lihat sancang. Coba. Oke Sobat Bonsai, kita lihat lagi koleksi Bapak Muson Fatawi ini yang sekian, nomor sekian ya, ini masih sancang yang sudah terkenal. Ini ngomong-ngomong juga berapa tahun Pak? Kali ini sudah ada 14 tahun ini. 14 tahun Pak Muson. 14 tahun. Ini original sancang Original Pak. ya, namanya Ini- dari sekian dulu. Sobat Bonsai bayangkan, Dari sekian. sebesar ini 14 tahun dengan gaya ulir Pak ya. Oh iya. Ini ngomong-ngomong pernah ditawar temen Pak ya, Oh, dulu iya. katanya ya, Iya. dari puluhan juta tapi nggak dikasih ya. Sudah ditawar puluhan juta tapi nggak dikasih. Inilah ciri khas Pak Muson sendiri. Dan ini ngomong-ngomong, sebenarnya Bapak Muson ini ya, kita yuk apa ya, gayanya apa toh Pak Jan itu? Inspirasinya lah, inspirasinya. Ya gaya pokoknya ya bukan formal, Iya, informal, pokoknya pengen beda Pengen beda dengan yang lain gitu pastinya aja Pak cuma ya. ya. Kalau kita amati Pak, ini sebetulnya masuk ekstrim apa enggak Pak? Bagi Pak Muson sendiri. Kalau menurut saya termasuk ekstrim. Termasuk ekstrim Pak ya. Soalnya pohon di alam yang seperti ini kan jarang sekali kita temukan. Oh iya bener Pak, bener. Terus ngomong-ngomong Bapak Muson ini jenengan sudah berapa tahun toh Pak hobi bonsai? Kalau saya hobi bonsai mulai tahun 91. 91. 91. Ya. Dulu tuh Sobat Bonsai ya, saya masih kelas 3 SMP. Bapak Muson Fatawi ini terkenal dengan mirtennya Pak ya. Oh ya. Dengan gaya letter S dulu Pak ya. Mirtennya habis Pak. Habis tahun 90-an dulu. Tahun 90-an sudah diborong orang Surabaya dulu Pak ya. 99, 98. 98 Pak ya. Jadi untuk Sobat Bonsai jangan khawatir, Bapak Muson ini memang sangat welcome dan beliau juga master, juga senior kita, guru kita. Jadi mungkin Pak Muson bisa berbagi tips Pak ya untuk kita semua cara budidaya Hokianti dan sancang Pak. Itu kelemahannya atau paling mudah itu bagaimana? Kalau sancang ini kelemahannya itu mudah apa kalau misalkan Oh iya luka itu kadang keropos Oh, itu mudah keropos ya, Pak, ya? itu ya. Tapi kalau sudah begini enggak, Oh, jadi Jadi kambium harus- masih bisa untuk nutup Pak ya? bisa Oh, nutup. iya, iya. Asal dapat sinar gitu ya. Oh, Jangan iya. sampai tertutup itu enggak dapat Ah. sinar, nanti pohonnya bisa rusak. Intinya berarti sinar matahari dapat langsung Pak ya? Wah ya, Oh, oke, kalau oke, sinar oke. matahari langsung dijamin tidak akan ada luka-luka itu. Enggak Oke. akan busuk, batang enggak ada. Di sini ya Sobat Bonsai, selain ini Bapak Muson juga punya sancang terbesar di kebun Pak Muson sendiri yang juga ditawar puluhan juta nggak dikasih. Bahkan nggak dikasih pokoknya, belum waktunya. Juga Pak Muson ini memiliki sancang yang diberi nama limusin Pak ya. Oh ya. Ayo Sobat Bonsai kita lihat, bukan hanya Hokianti dan sancang. Yuk kita lihat. Ayo. Oke Sobat Bonsai, tetap bersama kita di Gabiro Bonsai. Kali ini kita sudah ada sancang milik Pak Muson yang diberi nama limusin Pak ya. Musim. Kenapa Pak kalau diberi nama limusin? Ini yang beri nama teman-teman. Oh sendiri. teman-teman ya. Padahal ini ya. Saya juga nggak tahu dan beri nama teman-teman itu yang beri nama. Pokoknya musim. teman-teman Bonsai ngasih nama limusin. Iya gitu ya. Padahal ini mirip piton. Kalau kita lihat diamati Pak ya. Kalau Iya. kita lihat dari gayanya. Ini besarnya ya, lihat sob. Lihat sob. Ini koleksi Bapak Muson sendiri, produksi Pak Muson sendiri Pak ya. Oh ya. Ini juga dari sebatang rokok Pak. Dari sebatang rokok 14 tahun juga. 14 tahun ini Pak. Luar biasa Sobat Bonsai. Untuk selanjutnya Sobat Bonsai, kalau memang menginginkan bahan
cangkokan Pak ya, di sini menyediakan ya cangkokan Hokianti banyak bro. Silakan pesan langsung hubungi Bapak Muson Fatawi, nanti kita sertakan nomornya beliau. Setuju Pak ya? Oh ya, siap. Untuk sobat bonsai, silakan berbagi Pak. Mungkin untuk kita semuanya yang di luar sana, Bapak Muson ingin berbagi cara-cara inspirasi model lah mungkin Pak ya. Ya kalau kita ingin menekuni bonsai, saat pertama kita kan harus suka ya. Harus suka dulu Pak ya, harus suka. Ya harus suka. Terus Dan harus sabar juga. Sabar juga. Ya. Terus Kalau ingin budaya dari kecil ya. harus memang dari kecil Pak ya, Ya, agar lebih mudah ya, dibentuk Pak ya. ya. Keunggulan kalau kita budidaya dari kecil itu kita bisa membuat bentuk sesuai keinginan kita. Mau kita buat seperti apa kan, soalnya kan dari kecil kan bisa. Oh, oke. Ya. Jadi intinya ya sobat bonsai, kalau ingin budidaya atau memproduksi bahan Pak ya, Ya. itu lebih baik dari kecil Pak ya, dari cangkokan kecil atau biji mungkin Pak ya. Ya, Karena untuk diulir atau dibentuk ya, bisa sesuai dengan keinginan kita. Kalau dari besar itu kan tidak bisa dibentuk. Oh pasti Pak, nggak bisa Ya. dibentuk Pak kalau besar. Kalau lebih baik beli bro. Iya. Ini ditawar puluhan juta juga nggak diberi, nggak dikasihkan. Nggak tahu sih kita, nggak tahu apa plannya Bapak Muson Fatawi ini. Kita nggak tahu, yang pasti kelak waktu pasti dikeluarkan Pak ya. Pasti dikeluarkan. Pasti Soalnya masih dikeluarkan. suka. Masih Soalnya suka, kan Pak. ingat membuatnya kan lama sekali. iya, ya. benar. Sudah 14 tahun. Iya. Jadi untuk sobat bonsai, jangan pernah malu untuk berkarya Pak ya. Apapun bentuknya, apapun jenis batangnya ya Pak ya. Yang pasti sukses selalu Pak ya. Iya. Dan Bro Editen, cut. Ayo. Untuk sobat bonsai, mungkin cukup sekian tutorial jalan-jalan kita Pak ya di kebunnya Bapak Muson. Dan kelak waktu kita akan berjumpa kembali di episode yang selanjutnya bersama juga dan Bapak Muson sendiri. Dan saatnya kita bilang Pak, salam bonsai. bonsai.